semua setiap aplikasi yang DJP punya yang tersebar-sebar itu Pak, ISPT, yang di aplikasi desktop, aplikasi III, diintegrasikan, Cortex, e-filing, e-faktur, e-form itu digabung. Yang satu ini enggak Pak ya, istri itu jangan. Satu website saja tidak perlu menginstal, mengupdate sebagaimana aplikasi existing yang saat ini digunakan oleh wajib pajak. Tanggal setoran ketika dimulai menyetorkan deposit, top up deposit. Jadi menghindari wajib pajak dikenakan sanksi keterlambatan. Baik itu faktur pajak, kemudian bukti potong juga Pak, bukti potong 21, bukti potong unifikasi, semua itu nanti akan masuk ke dalam menu pre-pop-nya Cortex seperti itu. Oke Pak, ini mobil apa nih Pak ya? Keren banget nih, antik ini Pak ya. Ini mobil Mini Cooper, dan mobil ini cukup legend. Top banget lah pokoknya. Top banget ya. Kelihatan sih Pak, ini top memang Pak. Dari interiornya klasik, ini juga unik itu Pak ya. Iya. Ini Mini Cooper tahun kapan nih Pak ya? Ini Mini Cooper tahun 60 ini. Boh, kalau saya bawa cewek ini. Waduh, ini mampir dikit cewek nempel. Oh iya Pak ya. Jadi nggak main-main ini. Cuma ini kecepatan ya nggak bisa. Ini harus santai ini. Santai, iya. Menikmati Pak. Menikmati hidup ini gayanya. Mobil tua tapi masih oke kan. Iya. Tapi ngomong, gimana? ngomong udah hampir sampai nih Pak ya. Iya. Ini memang gimana ya? Ya pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan Pak supir udah. Iya. Iya deh, udah sampai. Udah sampai Pak. Iya. Pak. Iya. Kita turun. Tapi Mas Angga, ya bagaimanapun walaupun bagus ini, tapi kan ya udah tua ya ini, sudah teknologi udah berumur ya. Gimana caranya kita itu yang memungkinkan kita itu berjalan cepat, terus kapasitasnya juga semakin besar, terus biaya juga hemat. Karena itu ya efisien tua, lah. Mobil tua katanya banyak jajannya juga Pak. Ini baru dipakai sebentar langsung servis. Maintenance-nya ini yang harus kita perhatikan gitu loh. Retro banget Pak ya. Ini Gitu. ngomong-ngomong kita di mana nih Pak ya? View-nya Wow, ini kita di pelataran langit ketujuh. Wow. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini. Iya. Ini berarti kita sudah di Magelang nih Pak ya berarti ya? Iya, ini di Magelang kita refresh sebentar, menikmati suasana lah, suasana baru supaya ya kita besok bekerjanya bisa lebih semangat lagi begitu kan? Ya. Dari Jakarta sekarang ke Magelang nih, ngelihat view. Masya Allah, Pak, ya. Itu Bukit Menoreh itu. Bukit Menoreh. Kita bisa ngelihat Candi Borobudur juga. Iya. Disinari matahari pagi yang penuh vitamin D nih Pak. Nah, kombinasi yang luar biasa ini. Juga nih Pak. Iya Pak. Gimana? Ini ngomong-ngomong bertepatan banget nih Pak dengan programnya DJP Pak ya. Wih, gimana itu Mas Angga ini? Kita tadi dari naik mobil klasik. Sepanjang perjalanan kita nikmatin alam kan Pak. Iya betul. Kita turun nikmati suasana baru. Iya. Ada program baru juga gitu Pak dari Loh, ini program baru itu nyusahin nggak? Biasanya kan yang lemot lah, yang muter-muter lah begitu, gimana? Ya namanya juga program baru Pak ya. Pasti maunya upgrade lah dibanding aplikasi atau program yang lama gitu. Seperti mobil Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi kan. Banyak jajannya, banyak maintenance-nya, sudah terlalu lama. Iya, kita harus adaptasi dengan suasana baru yang lebih canggih, modern seperti itu Pak ya. Artinya kan kita di zamannya ini harus serba cepat, serba akurat, tapi akurat gitu ya, cepat, tepat, akurat. Di DJP itu Pak ada yang namanya aplikasi Cortex. Siap. Cortex? Iya. Apa itu? Nah, tapi gini Pak, sebelum Cortex nanti wajib pajak khawatir Pak, kok ada aplikasi baru. Nah, sebelum itu
Apa sih aplikasi yang sudah kita punya Pak? Kayaknya banyak banget kan. Pertama ada e-faktur, Terus e-filing, e-form, e-bupot juga ada variannya Pak. E-bupot unifikasi, e-bupot PPH 21. Wow, banyak banget. Yang terakhir netter. Aduh lah ini Cortex ini Pak, dia akan mengintegrasikan dari semua setiap aplikasi yang DJP punya yang tersebar-sebar itu Pak, ISPT, yang di aplikasi desktop, aplikasi III, diintegrasikan Cortex. E-filing, e-faktur, e-form itu digabung. Yang satu ini enggak Pak ya, istri itu jangan. Jangan apa-apa ini. Iya. Jadi nantinya kita akan mendapatkan satu aplikasi yang complicated gitu ya. Betul, integrasi. Terintegrasi gitu ya. Tujuannya itu memudahkan wajib pajak. Oh, iya. Dan ini rencana awalnya juga sebenarnya mau di launching berbarengan dengan format baru, kan ada kabarnya format baru, format baru NPWP 16 digit. Oh iya, pemadanan itu ya. Benar, kita arahnya mau ke sana Pak. Nah, Cortex ini disiapkan juga untuk mengkombinasikan atau mengintegrasikan dan memudahkan wajib pajak supaya apa? Semua aplikasi dari kewajiban pajak baik pelaporan, penyetoran itu single channel. Satu website saja, tidak perlu menginstal, mengupdate sebagaimana aplikasi existing yang saat ini digunakan oleh wajib pajak. Oh, berarti nantinya wajib pajak itu mendapatkan gratis gitu? Betul, gratis dong tanpa dipungut biaya Pak. Oh. Jadi di sini programnya itu atau aplikasinya ini berbentuk web. Berbasis web. Nanti akan dikasih pelatihan nggak wajib pajaknya ini? Nah, gini Pak. Jadi sebelum DJP ini melaunching, itu memang sudah ada jadwal atau program-program yang disusun oleh DJP. Jadi pertama programnya itu ada edukasinya itu beberapa tahap Pak. Pertama edukasi materi, kemudian edukasi simulasi, kemudian edukasi praktek langsung. Oh, praktek langsung. Artinya sebenarnya ini tidak ada perubahan yang drastis ya. Artinya kalau dulu kan e-filing, e-form, e-bupot itu kan mulai dari aplikasi-aplikasi yang single ya, artinya nggak terpisah-pisah ya. Membingungkan juga. Harus banyak aplikasi yang diinstal gitu ya. Kalau salah satu ada update-annya, update lagi. Gitu kan, Pak. Nah, ini dan juga Pak memudahkan Pak, karena nanti selain otorisasinya ini menggunakan sertifikat elektronik yang sudah kita kenal sekarang, ini nanti ada namanya OTP. DJP punya kode otorisasi semacam OTP seperti itu Pak. Dan itu OTP itu disampaikan langsung ke nanti pengendali. Betul, email wajib pajak yang terdaftar dan nomor handphone yang terdaftar. Oh, jadi harus daftar dulu WP-nya, wajib pajaknya. Ke sana. Makanya kita sering sampaikan supaya emailnya wajib pajak yang terdaftar atau nomor handphonenya itu dijaga supaya aktif. Kalau memang sudah tidak aktif, bisa dilaporkan ke DJP, ke KPP untuk diganti, diperbarui, diupdate ya. Iya. Artinya wajib pajak ini yang harus disiapkan apa ini Mas Angga? Nah, sebenarnya persiapannya itu minimal saja sih Pak sebenarnya. Tidak perlu persiapan karena nanti ketika di launching wajib pajak juga langsung bisa mengakses menggunakan internetnya atau device-nya masing-masing. Oh, jadi ini menggunakan multi device gitu. Oh, multi device. Pakai HP bisa? Pakai HP, tab, laptop, bisa. PC. Wah, bisa Pak. Seperti itu. Dan itu kan sebenarnya sudah umum ya di kalangan masyarakat kita ya. Artinya nggak sulit gitu ya. Iya, mudah ya. Mudah sebenarnya. Fiturnya lagi satu Pak yang cukup unik, belum familiar juga tapi ya memudahkan wajib pajak itu adalah deposit. Oh, deposit wajib pajak. Oh, berarti kayak ShopeePay, GoPay itu gitu ya. Semacam e-walletnya. Jadi kalau selama ini kan kalau kita membuat billing Pak, wajib pajak mau menyetorkan pajaknya, jenis pajak PPH atau PPN,
itu kan bikin billingnya per KJS Pak. Mm-mm. PPN 411211, kemudian KJS-nya apa kalau misalnya PPN JLN 102, itu harus detail Pak. Nah kalau untuk deposit ini dia tidak perlu Pak, dia bisa menyetorkan menggunakan kode deposit, disimpan nih misalnya. Simpan. Untuk pelaporan pajak terutang 1 tahun ke depan dia udah memplanning seperti itu, disetor. Anggaplah misalkan 100 juta disetor. 100 juta itu nanti bisa diplot ke masing-masing masa pajak dan jenis pajak. Jadi secara otomatis gitu. Betul. Dan kelebihannya nanti tanggal setorannya dihitung kapan nih, tanggal setoran dari PPH atau PPN-nya, tanggal setoran ketika dimulai menyetorkan deposit. 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 Oh. Jadi menghindari wajib pajak terlambat, dikenakan sanksi keterlambatan seperti itu. Gitu. Wah ini bagus sekali, menarik ini. Setoran Januari digunakan sampai dengan masa Desember ya, setoran masa Desember terhitung Januari gitu. Ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau masyarakat ini kan nggak asing lagi ya, karena apa? Mereka ini kan sudah banyak aplikasi seperti Shopee, Blibli. Mereka juga nggak ada training, nggak ada pelatihan, mereka install sendiri di Google Play, dan nyatanya bisa mereka belanja kan. Sebenarnya mudah ya. Dan juga nanti kita selain edukasi di sana juga ada manualnya. Oh gitu, ada Pak. manualnya ya. Bisa dibaca pedomannya. Lebih lengkap lagi ya, lebih mudah lagi ya. Ini juga khususnya di PMB Pak ya. Kita sudah menyelenggarakan Cortex itu sebenarnya sudah lebih dari 1 kali Pak. Oh lebih dari 1 kali. Oh setiap edukasi disampaikan ya. Baik itu di kelas pajak, kemarin IG Live, podcast, bahkan kalau WP konsultasi via telepon, chat atau tatap muka, kita sering menyisipkan gitu loh materi-materi Cortex supaya nanti wajib pajak ketika di launching ini siap seperti itu. Dan mungkin wajib pajak kan nggak perlu khawatir ya, karena memang ini sudah zamannya ya. Artinya aplikasi-aplikasi ini sudah umum dan sudah banyak dipakai oleh masyarakat gitu ya. Iya, betul. Ya. Betul Pak, ini suasana baru kan Pak ya. Suasana baru, program baru dari DJP yang bisa dinikmati oleh wajib pajak. Seperti pindah mobil Pak, dari kita menggunakan aplikasi lama, kemudian ke mobil yang baru gitu. Mungkin di awalnya mungkin agak ada gaptek sedikit lah ya, kan dari mungkin fitur-fiturnya ya. Tapi nanti ya insya Allah nanti ke depan juga akan semakin mudah ya. Betul. Dan saya kira mungkin akan semakin memudahkan wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak ini nggak menjadi berat, jadi ringan gitu. Betul, ya. Dan diharapkan semakin meningkat. Meningkat ya. Baik kepatuhan dari pelaporan maupun penyetoran. Sebenarnya Cortex ini adalah ya supaya wajib pajak di sini kita edukasi pindah program yang dulunya menggunakan aplikasi yang terpisah Pak. Aplikasi yang di sini kan wajib pajak punya aplikasi desktop, kemudian aplikasi berbasis web seperti WP Faktur, Enova, Ebupot. Ini dijadikan satu di dalam Cortex Pak. Oh, jadi ketika nanti wajib pajak membuat SPT, membuat Bupot, membuat faktur pajak dalam satu aplikasi seperti itu Pak. Jadi ini istilahnya menggabungkan beberapa alat menjadi satu tempat gitu ya. Jadi digabung satu tempat. Jadi memudahkan ini tujuannya ya. Dan dulunya ini Pak, kalau kita sebagaimana ketahui existing sekarang, kalau kita laporan faktur pajak Pak, membuat faktur pajak sampai dengan pelaporan faktur pajak kan kita perlu adanya nomor seri faktur pajak. Oh iya. Kalau habis kita minta lagi Innova dulu ya. Betul, menggunakan website Innova. Nah, di Cortex ini tidak perlu itu. Tidak perlu. Langsung generate otomatis di sistem. Di sistem. Iya. Dan Cortex ini juga sejalan dengan perubahan format NPP 16 digit. Karena apa? Semua nanti kewajiban perpajakan cabang, kalau wajib pajak mempunyai cabang, itu akan ditarik ke pusat, terpusat semuanya Pak. Baik dari PPH 21-nya, PPH unifikasinya yang terdiri dari 23, pasal 4 ayat 2, 22, kemudian PPN-nya, itu kewajibannya ada di pusat. Dan di cabang, itu nanti tidak memiliki NPWP lagi Pak. Tapi nanti akan diberikan NITKU. NITKU. Semacam nomor registrasi dari DJP seperti itu Pak. Jadi yang mempunyai NPWP hanya pusat saja. Mas Angga, sebenarnya titik kritis Cortex ini apa sih Mas Angga sebenarnya yang sebenarnya mau dibenahi dari Cortex ini? Nah, gini Pak.
ini kan umum ya Pak ya, terjadi ketika kita menggunakan aplikasi yang sekarang ini Pak. Ketika wajib pajak itu diterbitkan bukti potong, akte faktur pajak oleh lawan transaksi gitu kan. Tapi transaksinya kita nggak tahu ya Pak ya, sudah lapor atau belum, sudah menyerahkan ke kita belum. Wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya ini, dalam menyusun atau menyiapkan SPT-nya ini, kebingungan Pak. Kredit pajaknya ini sebenarnya sudah lengkap atau belum kan? Iya. Mesti ngumpulin lagi kan dari lawan transaksinya. Apalagi lawan transaksinya banyak Pak ya. Itu kan butuh effort. Nah di Cortex ini Pak ada fitur unggulannya. Apa itu? Yaitu menu pre-pop Pak, pre-populate, baik itu faktur pajak, kemudian bukti potong juga Pak, bukti potong 21, bukti potong unifikasi, semua itu nanti akan masuk ke dalam menu pre-popnya Cortex seperti itu. Oh jadi selama ini kan kita kalau misalnya entry nih, kan kita kan satu-satu dan kadang-kadang kan bisa salah ketik dan macam-macam. Nah itu ingat kan kalau misalnya kita mau ngajukan ini ya, restitusi pendahuluan misalnya, pengembalian pendahuluan kan suka dikoreksi itu kan ya. Gara-gara nggak cocok ya Pak. Nggak cocok ya. Ini kita sudah klaim tapi belum dilaporkan lawan transaksi. Kita masukin nilainya salah, selisih dengan lawan transaksi. Kalau dengan Cortex ini, dengan menu pre-pop ini itu bisa dihindari Pak. Jadi akurat ya. Karena ketika wajib pajak meng-create faktur pajak atau meng-create bukti potong dan dilaporkan, otomatis akan masuk ke menu pre-pop di wajib pajak lawan transaksi. Jadi ketika dia menyiapkan SPT, mau melapor, contohnya apa ya, SPT tahunan, dia tinggal mengunduh kredit pajaknya dia. DPA 22 tinggal unduh, 23 unduh, seperti itu Pak. Jadi tinggal klik, selesai. Siap deh SPT-nya. Mau bayar ada deposit. Mau bayar ada deposit dan bisa billing multi akun Pak. Oh bisa ya. PPh 22, pasal 4 ayat 2, 23 dijadiin satu billing bisa Pak. Punya utang pajak lebih dari satu Pak. Kalau kemarin kan, kalau sekarang ya Pak ya, harus satu ketetapan, satu billing. Satu billing. Iya, kalau sekarang tinggal pilih. Select all seperti itu Pak. Nanti ada menunya semacam itu, select all tunggakan pajak dan muncul create billing cukup satu Pak. Secara otomatis di Cortex. Iya. Artinya sangat membantu sekali dan untuk memudahkan ya. Fiturnya upgrade dibandingkan yang sebelumnya. Iya. Tapi Mas Angga ini kan kalau kita lihat nih ya, selama ini wajib pajak ini kan banyak keluhan nggak lapor, nggak ini karena jaringan dan sebagainya. Itu gimana Mas Angga? Nah, itu kan kendala juga itu. Iya, sebenarnya ini PR-nya di JP sebenarnya Pak. Iya. Itu tadi Pak, seperti yang saya bilang di awal, naik mobil tua pasti banyak ada risikonya Pak. Bisa karena mogok, ngadat seperti itu Pak. Ya, namanya juga mesin udah lama kan Pak. Ini sistem kita sekarang Pak. Itu server sudah lama, trafficnya terbatas. Dengan Cortex ini ya kita harapkan semakin diperluas trafficnya, kemudian kapasitas dari mesinnya upgrade, kemudian dari layar web interface-nya juga lebih modern seperti itu Pak. Dan ringan gitu, ringan Pak. Ya. Memudahkan wajib pajak juga dan koneksi internetnya juga semakin bagus bisa ya. ditingkatkan. Artinya dari sisi sistem device jaringan berarti apalagi nih ya, wajib pajak tentu sangat dimanjakan ini ya. Jadi mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak dan itu Pak kita harapkan supaya meningkatkan dari kepatuhan wajib pajak. Tujuannya utamanya itu memudahkan sehingga kepatuhannya meningkat. Artinya kalau wajib pajak itu tidak lapor tepat waktu itu sebenarnya suatu keanehan atau suatu anomali ya. Karena kan semuanya kemudahan sudah ada ya. Dan mungkin wajib pajaknya ya mungkin bisa baca dari berbagai literasi artikel ataupun dari mana-mana kan, edukasinya tadi katanya sudah disampaikan berulang-ulang dan berbagai Iya. Dan juga sanksi-sanksi sejak nanti diterapkannya Cortex ini kan makin bisa dihindari Pak. Kayak sanksi keterlambatan setor dengan adanya kode billing multi payment dan deposit ini kan itu bisa dihindari Pak. Iya. Kita mitigasinya ke sana. Kemudian dari pelaporan, kalau dulu alasannya kita ngumpulin kredit pajak ini Pak, jadi terlambat. Itu bisa dihindari dengan menu pre-populate gitu Pak. Seperti itu. Dan kemudahan-kemudahan lainnya yang nanti akan ditanamkan di Cortex.
Dan Iya, Cortex iya, ini iya. di launching juga tidak berhenti di sana, Pak. Mm-mm. Pasti juga kita akan update terus seperti itu. Iya, iya. Tapi nanti update-nya otomatis ya, nggak perlu Nggak perlu WP download install nggak seperti perlu itu. ya, iya, iya. Karena berbasis web tadi, Pak. Iya, ya, baik. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa Cortex ini adalah sesuatu yang memberikan kemudahan tujuannya ya, dan nantinya juga akan memudahkan wajib pajak, karena kalau kesulitan juga nanti teman-teman dari pajak juga akan membantu ya. Betul. Jadi Kita siap membantu, Pak. jadi nanti wajib pajak ya nggak usah takut dengan adanya hal baru ini ya. Memang di awal-awal mungkin gaptek atau apa, tapi ke depan akan semakin mudah untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak para wajib pajak, sehingga nantinya pajak ini bukan menjadi beban lagi. Artinya kan itu adalah sesuatu aktivitas yang normal dan biasa, dan itu sadar atau tidak memang itu bagian dari hidup kita. Oke, demikian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.